Di balik sejarah kelam Indonesia tersimpan sebuah cerita mistis yang mengerikan. Bagaimana jika kekuasaan tak hanya dipertaruhkan oleh kekuatan politik, tetapi juga oleh perjanjian gaib dengan Sang Ratu Pantai Selatan. Inilah kisah Soeharto, presiden yang diduga menyerahkan tumbal 1 juta jiwa demi menggulingkan Soekarno dan mengamankan kekuasaannya. Benarkah ini awal dari kehancuran bangsa Indonesia? Temukan jawabannya dalam misteri kelam yang mengguncang negeri ini, hanya di channel Kinawi Krama. Nyi Roro Kidul adalah sosok mistis yang dikenal sebagai Ratu Pantai Selatan dalam mitologi Jawa. Dia dipercaya sebagai penguasa Laut Selatan Pulau Jawa dan seringkali dihubungkan dengan berbagai legenda dan kepercayaan. Sosoknya digambarkan sebagai perempuan cantik penuh pesona namun berbahaya. Banyak yang meyakini bahwa dia memiliki kekuatan besar bahkan mampu mempengaruhi nasib para pemimpin dan kerajaan di tanah Jawa. Sejak zaman dulu banyak penguasa Jawa yang diyakini menjalin hubungan dengan Nyi Roro Kidul, baik dalam bentuk perjanjian gaib maupun ritual. Keberadaan Nyi Roro Kidul bukan hanya sekedar legenda tetapi juga menjadi bagian dari keyakinan spiritual sebagian masyarakat Jawa. Mereka percaya bahwa untuk mendapatkan kekuasaan, keberkahan, atau perlindungan, seseorang harus menjalin hubungan dengan Nyi Roro Kidul. Dalam konteks politik Indonesia, khususnya di era Orde Lama dan Orde Baru, Nyi Roro Kidul menjadi mitos yang menarik perhatian. Ada cerita yang mengatakan bahwa beberapa tokoh politik, termasuk Presiden Soeharto, melakukan perjanjian dengan Nyi Roro Kidul untuk mempertahankan atau merebut kekuasaan. Mitos inilah yang melatar belakangi cerita tentang Soeharto yang konon berhasil mengambil alih kekuasaan dari Soekarno melalui bantuan Nyi Roro Kidul. Soekarno, sebagai presiden pertama Indonesia, memimpin negara ini dengan karisma dan visi besar. Selama 21 tahun kepemimpinannya, Soekarno berhasil menyatukan berbagai elemen bangsa dan membawa Indonesia merdeka dari penjajahan. Namun, seiring waktu berbagai tantangan muncul baik dari dalam maupun luar negeri, ekonomi yang semakin terpuruk, ketegangan politik, serta munculnya kelompok-kelompok radikal membuat situasi semakin rumit. Di tengah kondisi tersebut muncul berbagai isu tentang kekuatan gaib yang melingkupi kepemimpinan Soekarno. Salah satu cerita yang berkembang adalah bahwa istri Soekarno, Fatmawati, dianggap memiliki hubungan dengan Nyi Roro Kidul. Hubungan inilah yang konon memberikan Soekarno kekuatan untuk tetap berkuasa di tengah badai politik yang terus mengguncang. Namun, di balik kekuasaan Soekarno yang tampak tak tergoyahkan muncul sosok Soeharto yang mulai menunjukkan ambisinya. Dalam bayang-bayang politik yang kian memanas, Soeharto melihat peluang untuk mengambil alih kekuasaan. Namun, untuk bisa melakukannya dia harus menaklukkan backing gaib Soekarno terlebih dahulu, yaitu Nyi Roro Kidul. Soeharto yang saat itu masih merupakan jenderal dalam Angkatan Darat, perlahan-lahan merencanakan langkah-langkah strategis untuk mendekati Nyi Roro Kidul. Salah satu cara yang dipilihnya adalah dengan menikahi Tin Soeharto, seorang perempuan Jawa yang memiliki garis keturunan bangsawan. Dia dianggap memiliki kunci untuk membuka akses gaib yang dikuasai oleh Nyi Roro Kidul. Pernikahan Soeharto dengan Tin bukan hanya sekedar ikatan cinta, melainkan juga langkah politik yang sangat diperhitungkan. Dengan menikahi Tin, Soeharto berharap bisa mendapatkan restu dari Nyi Roro Kidul. Melalui Tin, Soeharto mulai menjalin kontak dengan dunia gaib dan berusaha mendapatkan dukungan dari Sang Ratu Pantai Selatan. Dalam upayanya Soeharto harus melakukan berbagai ritual dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang diminta oleh Nyi Roro Kidul. Salah satu syarat yang diajukan adalah kesetiaan dan pengorbanan besar, termasuk memberikan tumbal sebagai bukti kesungguhan Soeharto untuk meraih kekuasaan tertinggi di Indonesia. Setelah berhasil menjalin kontak dengan Nyi Roro Kidul melalui Tin, Soeharto akhirnya melakukan perjanjian gaib dengan Sang Ratu. Dalam pertemuan mereka, Nyi Roro Kidul menyampaikan bahwa dia bersedia meninggalkan Soekarno dan memberikan dukungannya kepada Soeharto. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi oleh Soeharto. Syarat yang diajukan oleh Nyi Roro Kidul tidaklah mudah. Dia meminta tumbal berupa 1 juta nyawa sebagai ganti dari perlindungan yang dia berikan kepada Soekarno selama ini. Soeharto, yang sangat ambisius untuk merebut kekuasaan, menyetujui syarat tersebut tanpa banyak pertimbangan. Dia tahu bahwa tanpa dukungan Nyi Roro Kidul upayanya untuk menggulingkan Soekarno akan sangat sulit. Dengan perjanjian ini Nyi Roro Kidul pun bersedia menarik perlindungannya dari Soekarno dan berpindah mendukung Soeharto. Namun,
Sebagai gantinya Soeharto harus menyiapkan tumbal yang diminta yang akan terwujud dalam peristiwa besar yang segera terjadi dalam sejarah Indonesia. Setelah perjanjian dengan Nyi Roro Kidul, Soeharto mulai mempersiapkan langkah-langkah untuk menggulingkan Soekarno. Situasi politik di Indonesia semakin memanas dan ketegangan antara kelompok-kelompok militer dan sipil kian memuncak. Di tengah ketidakpastian ini muncul gerakan yang dikenal sebagai G30S, sebuah kudeta yang direncanakan untuk mengambil alih kekuasaan dari Soekarno. Pada malam tanggal 30 September tahun 1965, sekelompok perwira militer yang mengaku sebagai anggota gerakan tanggal 30 September G30S, bergerak untuk menculik dan membunuh sejumlah jenderal tinggi Angkatan Darat. Peristiwa ini menjadi titik balik dalam sejarah Indonesia, karena dari sinilah Soeharto mulai memegang kendali atas situasi politik yang kacau balau. Soeharto dengan cepat memanfaatkan momen ini untuk memposisikan dirinya sebagai penyelamat bangsa. Dia mengambil alih komando militer dan memerintahkan penumpasan terhadap kelompok yang dianggap terlibat dalam G30S. Dalam kekacauan yang terjadi, Soeharto mulai mengonsolidasikan kekuasaannya, sementara bayang-bayang perjanjian dengan Nyi Roro Kidul terus menghantui setiap langkahnya. Setelah G30S, Soeharto melancarkan operasi militer besar-besaran untuk memberantas anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dituduh berada di balik kudeta tersebut. Operasi ini menandai dimulainya pembantaian massal yang terjadi di seluruh Indonesia, di mana ratusan ribu hingga jutaan orang dibunuh secara brutal. Tumbal yang diminta oleh Nyi Roro Kidul mulai terwujud dalam bentuk cairan merah yang mengalir di seluruh negeri. Dalam upaya untuk menegakkan kekuasaannya, Soeharto mempersenjatai rakyat dan membentuk kelompok-kelompok milisi yang ditugaskan untuk memburu siapa saja yang dicurigai sebagai simpatisan PKI. Banyak dari mereka yang tidak bersalah menjadi korban dalam kekacauan ini, dan angka kematian terus meningkat seiring dengan meluasnya operasi militer. Meskipun tindakan Soeharto menuai kritik dari berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri, dia tetap melanjutkan operasinya tanpa henti. Bagi Soeharto ini bukan hanya tentang mempertahankan kekuasaan, tetapi juga memenuhi perjanjian gaib yang telah dia buat dengan Nyi Roro Kidul. Setiap nyawa yang hilang dianggap sebagai bagian dari tumbal yang harus dipenuhi. Setelah berhasil menumpas G30S dan membasmi PKI, Soeharto mulai mengonsolidasikan kekuasaannya. Dia secara perlahan tapi pasti mengambil alih kendali pemerintahan dari Soekarno yang semakin lemah. Dalam waktu singkat, Soeharto berhasil memposisikan dirinya sebagai pemimpin de facto Indonesia, sementara Soekarno dipinggirkan dari panggung politik. Soeharto menggunakan berbagai cara untuk mempertahankan kekuasaannya, termasuk dengan mengendalikan militer, media, dan lembaga-lembaga negara. Dia juga memperkuat hubungannya dengan Nyi Roro Kidul melalui berbagai ritual dan persembahan, memastikan bahwa perlindungan gaib tetap berada di pihaknya. Dalam prosesnya, Soeharto tidak hanya mengubah wajah politik Indonesia, tetapi juga memperkenalkan era baru yang dikenal sebagai Orde Baru. Dengan dukungan dari Nyi Roro Kidul dan kekuatan militer di belakangnya, Soeharto siap memimpin Indonesia selama beberapa dekade ke depan. Soekarno yang dulunya merupakan simbol kekuatan dan persatuan, kini berada di ambang kehancuran. Setelah peristiwa G30S, Soekarno kehilangan banyak dukungan baik dari militer maupun rakyat. Pemerintahannya yang dulu kokoh kini mulai retak dihantam oleh krisis politik dan ekonomi. Di balik semua itu, bayang-bayang perjanjian gaib antara Soeharto dan Nyi Roro Kidul semakin menguat mengiringi kejatuhan sang proklamator. Soeharto, yang saat itu sudah menguasai sebagian besar institusi negara, terus menekan Soekarno secara perlahan. Dengan kekuatan militer di belakangnya, Soeharto berhasil mengambil alih kendali tanpa perlawanan berarti. Pada tahun 1967, Soekarno dipaksa melepaskan kekuasaannya dan menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Soeharto. Ini menjadi akhir dari era Soekarno dan awal dari era Orde Baru di bawah kekuasaan Soeharto. Meskipun Soekarno masih hidup hingga beberapa tahun kemudian kekuasaannya telah sirna, dia menghabiskan sisa hidupnya dalam pengasingan jauh dari gemerlap politik yang dulu pernah dia kuasai. Bagi banyak orang, kejatuhan Soekarno adalah bukti nyata bahwa kekuatan gaib telah beralih dari dirinya kepada Soeharto melalui perjanjian yang melibatkan Nyi Roro Kidul. Dengan Soekarno yang tersingkir, Soeharto mulai membangun pondasi kekuasaannya melalui Orde Baru. Ini adalah era yang ditandai dengan stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi,
tetapi juga kontrol yang ketat terhadap kebebasan berpendapat. Soeharto menggunakan seluruh kekuatannya baik yang nyata maupun gaib untuk memastikan bahwa kekuasaannya tidak tergoyahkan. Salah satu langkah awalnya adalah membersihkan pemerintahan dari sisa-sisa loyalitas Soekarno dan PKI, dengan dalih menegakkan keamanan. Soeharto melancarkan operasi besar-besaran yang menciptakan rasa takut di kalangan rakyat. Di bawah permukaan, perjanjian dengan Nyi Roro Kidul terus dipegang teguh. Setiap keputusan besar yang diambil Soeharto selalu dilandasi dengan keyakinan bahwa dia mendapat dukungan dari Ratu Pantai Selatan. Orde Baru juga menjadi era di mana Soeharto memperkuat citranya sebagai pemimpin yang tak tertandingi. Dia menggalang dukungan dari berbagai pihak baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dengan kekuatan militer di belakangnya serta dukungan gaib yang diyakini, Soeharto berhasil membangun sebuah rezim yang bertahan selama lebih dari 3 dekade. Meskipun telah berhasil menguasai Indonesia, Soeharto menyadari bahwa perjanjian dengan Nyi Roro Kidul bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Setiap kekuasaan memiliki harga dan bagi Soeharto harga tersebut adalah nyawa. Sebagai bagian dari kesepakatan, Soeharto harus terus memberikan tumbal untuk memastikan kekuasaannya tetap utuh. Setiap kali ada krisis atau ancaman terhadap pemerintahannya, Soeharto selalu melakukan ritual khusus untuk menenangkan Nyi Roro Kidul. Dalam upacara-upacara yang penuh misteri, Soeharto memastikan bahwa Ratu Pantai Selatan tetap puas dan tidak menarik dukungannya. Tumbal yang diminta bisa berupa nyawa manusia atau persembahan lainnya yang dianggap setara. Bagi Soeharto, pengorbanan ini adalah harga yang harus dibayar untuk mempertahankan kekuasaan. Meskipun mungkin terlihat kejam dan tidak manusiawi, dia percaya bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan stabilitas politik dan keberlangsungan pemerintahannya. Perjanjian gaib ini terus berlangsung sepanjang masa kekuasaannya dan menjadi bagian dari cerita gelap di balik kesuksesan Orde Baru. Meski telah mendapatkan kekuasaan yang diidamkan, Soeharto seringkali dilanda konflik batin. Dalam lubuk hatinya, dia menyadari bahwa kekuasaan yang diraihnya tidaklah murni berasal dari upaya politik atau militer semata. Ada kekuatan lain yang berperan, dan itu datang dari perjanjian yang dibuatnya dengan Nyi Roro Kidul. Hal ini seringkali mengganggu ketenangannya, terutama saat dia melihat jumlah korban jiwa yang terus bertambah. Setiap kali tumbal diberikan, Soeharto merasakan beban moral yang kian berat. Dia mulai bertanya-tanya apakah semua ini sepadan dengan apa yang telah dia capai. Rasa bersalah kerap menghantui pikirannya, terutama saat dia melihat dampak dari kekuasaan absolutnya terhadap rakyat Indonesia. Namun di sisi lain, dia merasa tidak punya pilihan lain selain melanjutkan perjanjian itu untuk menjaga stabilitas kekuasaannya. Di tengah konflik batin ini, Soeharto tetap berusaha tampil kuat di hadapan publik. Dia tidak pernah menunjukkan keraguannya, bahkan kepada orang-orang terdekatnya. Namun, dalam kesunyian malam, dia seringkali merenungkan konsekuensi dari perjanjiannya dengan Nyi Roro Kidul, dan bertanya-tanya apakah ada cara untuk melepaskan diri dari bayang-bayang kekuatan gaib ini. Ibu Tien Soeharto, sebagai istri dari penguasa Orde Baru, memainkan peran penting dalam menjaga hubungan antara Soeharto dan Nyi Roro Kidul. Meskipun tidak banyak yang tahu, Ibu Tien dianggap sebagai mediator yang menghubungkan Soeharto dengan kekuatan gaib di balik kesuksesannya. Dalam banyak kesempatan, Ibu Tien terlibat dalam ritual-ritual khusus yang dilakukan untuk memastikan perlindungan dari Ratu Pantai Selatan. Peran Ibu Tien bukan hanya sebagai pendamping Soeharto, tetapi juga sebagai penjaga perjanjian gaib ini. Dia memiliki pengetahuan mendalam tentang dunia mistis dan seringkali memberikan nasihat kepada Soeharto tentang langkah-langkah yang harus diambil untuk menjaga hubungan dengan Nyi Roro Kidul. Tanpa dukungan dan panduan dari Ibu Tien, mungkin Soeharto tidak akan mampu mempertahankan kekuasaannya selama itu. Namun, seiring berjalannya waktu, Ibu Tien juga merasakan beban dari perjanjian ini. Dia melihat bagaimana suaminya semakin terjerat dalam dunia yang penuh dengan kekuatan gaib dan pengorbanan. Meskipun dia tetap setia mendampingi Soeharto, Ibu Tien mulai merasakan keraguan tentang apakah semua ini layak diperjuangkan, mengingat harga yang harus dibayar sangat tinggi. Pada tahun 1996, Ibu Tien Soeharto meninggal dunia secara tiba-tiba. Kematian ini menimbulkan banyak spekulasi, terutama di kalangan masyarakat yang percaya akan keberadaan kekuatan gaib dalam kehidupan keluarga Soeharto. Beberapa orang menganggap bahwa kematian Ibu Tien adalah bagian dari tumbal yang diminta oleh Nyi Roro Kidul sebagai bagian dari perjanjian yang telah dibuat oleh Soeharto.
Banyak yang percaya bahwa Ibu Tien telah habis masa sebagai mediator antara Soeharto dan Nyi Roro Kidul. Dengan kepergiannya, Soeharto kehilangan salah satu pelindung utamanya di dunia gaib. Ini membuat Soeharto semakin khawatir akan nasibnya sendiri dan masa depan pemerintahannya. Kematian Ibu Tien juga menandai dimulainya masa-masa sulit bagi Soeharto, di mana kekuasaannya mulai digoyang oleh berbagai krisis dan ketidakstabilan politik. Soeharto berusaha untuk menjaga stabilitas pemerintahannya meskipun kehilangan Ibu Tien. Namun tanpa kehadiran istri yang selama ini menjadi penopang kekuatan gaibnya, Soeharto merasa semakin terisolasi dan rentan. Bayang-bayang kehancuran mulai mengintai seiring dengan tumbuhnya tekanan dari dalam dan luar negeri yang mengancam kelangsungan kekuasaannya. Tahun 1997 menjadi titik balik dalam perjalanan kekuasaan Soeharto. Krisis ekonomi yang melanda Asia Tenggara termasuk Indonesia mengguncang pondasi ekonomi Orde Baru, rupiah terjun bebas, harga-harga melambung, dan ketidakpuasan rakyat semakin memuncak. Di tengah kekacauan ini, Soeharto mulai merasakan bahwa kekuatan gaib yang dulu melindunginya kini tidak lagi sekuat dulu. Situasi ini diperparah dengan semakin gencarnya desakan dari rakyat untuk Soeharto mundur dari jabatannya. Demonstrasi besar-besaran terjadi di berbagai kota dan tuntutan reformasi semakin kuat. Soeharto, yang dulunya begitu kokoh, kini mulai merasakan tekanan yang luar biasa dari berbagai pihak. Bayang-bayang Nyi Roro Kidul yang dulu memberikan perlindungan kini terasa semakin jauh. Di tengah krisis yang semakin mencekik, Soeharto kembali mencoba mencari perlindungan dari kekuatan gaib yang selama ini diyakininya. Dengan hilangnya Ibu Tien sebagai penghubung dengan Nyi Roro Kidul, Soeharto mulai merasakan kekosongan dalam jalur spiritualnya. Meskipun demikian, dia masih mencoba melakukan ritual-ritual yang dulu menjadi bagian dari kesepakatannya dengan Sang Ratu Laut. Beberapa penasihat spiritual dan dukun terkenal dipanggil untuk membantu Soeharto mengatasi krisis yang melanda, baik di dunia nyata maupun gaib. Mereka memberikan berbagai nasihat dan melakukan upacara-upacara khusus untuk mengembalikan keseimbangan energi. Namun seiring waktu, Soeharto mulai menyadari bahwa kekuatan gaib yang selama ini dia andalkan tampaknya mulai memudar. Soeharto juga mulai mengalami mimpi-mimpi aneh yang membuatnya semakin cemas. Dalam mimpinya dia sering melihat bayangan Nyi Roro Kidul yang seakan-akan mengisyaratkan bahwa perjanjiannya sudah hampir berakhir. Ketakutan bahwa kesepakatan gaibnya sudah tidak lagi berlaku membuat Soeharto semakin merasa tertekan dan kehilangan arah di tengah badai krisis yang melanda. Pada tahun 1998 tekanan yang diterima Soeharto semakin tidak tertahankan. Demonstrasi mahasiswa di seluruh Indonesia semakin intens menuntut reformasi dan pengunduran dirinya. Ekonomi yang semakin memburuk ditambah dengan ketidakmampuan pemerintahannya untuk menangani krisis membuat posisinya semakin terpojok. Di balik layar, Soeharto merasakan bahwa perlindungan gaib dari Nyi Roro Kidul telah hilang sama sekali. Pada bulan Mei tahun 1998, Soeharto akhirnya memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Setelah lebih dari 3 dekade berkuasa, dia meninggalkan istana negara dalam situasi yang jauh berbeda dari saat dia menguasainya. Banyak yang melihat kejatuhannya sebagai hasil dari perjanjian gaib yang berakhir. Kekuasaan yang dulu kokoh itu runtuh dengan cepat seperti istana pasir yang dihantam ombak. Kejatuhan Soeharto menandai berakhirnya era Orde Baru dan dimulainya periode reformasi di Indonesia. Namun, bagi Soeharto sendiri ini adalah akhir dari perjalanan panjang yang penuh dengan intrik, politik, kekuatan militer dan kekuatan gaib. Seiring dengan mundurnya Soeharto dari panggung politik, banyak cerita tentang perjanjian gaibnya dengan Nyi Roro Kidul mulai tersebar luas di masyarakat menjadi legenda yang terus dibicarakan hingga kini. Setelah mundur dari kursi presiden, Soeharto menjalani hidup dalam pengasingan. Meski tinggal di rumahnya di Cendana, Jakarta, Soeharto seolah terputus dari dunia yang dulu pernah dia kuasai. Jauh dari hiruk-pikuk politik, dia menghabiskan hari-harinya dengan refleksi dan merenungkan semua yang telah terjadi. Bayang-bayang perjanjian dengan Nyi Roro Kidul dan tumbal yang harus dia berikan terus menghantui pikirannya. Masyarakat dan media mulai mengisahkan ulang masa kepemimpinan Soeharto dengan berbagai sudut pandang, termasuk cerita mistis yang melingkupinya. Bagi sebagian orang, Soeharto adalah pemimpin yang kuat dengan kekuatan gaib di belakangnya, sementara bagi yang lain dia adalah seorang penguasa yang menukar jiwa-jiwa manusia untuk kekuasaan yang fana. Dalam pengasingannya, Soeharto hidup dengan kesadaran penuh
bahwa dia tak lagi memiliki kendali atas kekuatan gaib yang dulu menopangnya. Meski terlepas dari panggung kekuasaan, Soeharto tetap menjadi tokoh yang kontroversial. Banyak yang percaya bahwa sisa-sisa kekuatan gaib masih melindunginya, meskipun dalam bentuk yang lebih halus. Namun yang pasti hari-hari Soeharto dihabiskan dengan rasa penyesalan dan perasaan kehilangan atas sesuatu yang dulu begitu kuat, namun kini hanya menjadi bagian dari sejarah. Setelah Soeharto wafat pada tahun 2008, warisan kekuasaannya terus menjadi topik pembicaraan, termasuk cerita tentang perjanjian dengan Nyi Roro Kidul. Bagi sebagian orang, Soeharto tetap dianggap sebagai pahlawan yang berhasil membawa Indonesia menuju stabilitas ekonomi meski dengan cara-cara yang kontroversial. Namun, bagi yang lain dia dikenal sebagai pemimpin yang memperpanjang kekuasaannya dengan cara yang melibatkan kekuatan gaib dan pengorbanan manusia. Kisah tentang perjanjian gaib antara Soeharto dan Nyi Roro Kidul menjadi legenda yang hidup dalam budaya populer Indonesia. Banyak film, buku, dan cerita rakyat yang mengisahkan ulang peristiwa ini dengan berbagai versi dan interpretasi. Bagi generasi yang tumbuh setelah Orde Baru, cerita ini menjadi bagian dari mitos tentang bagaimana kekuasaan bisa diraih dan dipertahankan dengan bantuan kekuatan supranatural. Namun di balik semua kontroversi dan cerita mistis, Soeharto tetap menjadi figur sejarah yang tak tergantikan. Pengaruhnya terhadap politik dan masyarakat Indonesia masih terasa hingga kini, dan warisan kebijakannya masih menjadi bahan diskusi. Bagi mereka yang percaya akan cerita tentang Nyi Roro Kidul, kejatuhan Soeharto adalah bukti nyata bahwa tidak ada kekuasaan yang abadi, terutama jika bergantung pada kekuatan yang tak terlihat. Meski banyak cerita dan spekulasi yang beredar tentang hubungan Soeharto dengan Nyi Roro Kidul, kebenaran sejati dari perjanjian itu tetap menjadi misteri yang tak terpecahkan. Banyak yang percaya bahwa hanya Soeharto dan segelintir orang terdekatnya yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi. Cerita tentang pertemuannya dengan Ratu Pantai Selatan dan syarat-syarat yang harus dipenuhinya terus menjadi bagian dari folklore modern di Indonesia. Bagi para sejarawan, kisah ini lebih sering dianggap sebagai mitos yang tercipta dari gabungan kepercayaan tradisional dan politik kekuasaan. Namun, bagi sebagian orang, misteri ini adalah bagian dari kenyataan yang sulit dijelaskan dengan logika. Setiap kali terjadi peristiwa besar dalam sejarah Indonesia, bayangan Nyi Roro Kidul dan peran gaibnya selalu muncul, mengingatkan bahwa ada dimensi lain yang turut berperan dalam dinamika politik bangsa ini. Meskipun Soeharto telah tiada, legenda tentang perjanjian gaib ini tetap hidup bagi banyak orang. Cerita ini menjadi pengingat bahwa di balik kekuasaan yang tampak, ada kekuatan yang tak terlihat. Apakah Soeharto benar-benar membuat perjanjian dengan Nyi Roro Kidul? Ataukah semua ini hanyalah cerita yang dibesar-besarkan? Tetap menjadi pertanyaan yang tak pernah benar-benar terjawab. Di era modern, cerita tentang perjanjian gaib Soeharto dengan Nyi Roro Kidul masih menjadi topik yang menarik bagi masyarakat Indonesia. Generasi muda, meskipun hidup di zaman yang lebih rasional, tetap tertarik dengan cerita-cerita mistis yang melingkupi tokoh-tokoh besar dalam sejarah bangsa. Perjanjian gaib ini juga menjadi pengingat bahwa kepercayaan terhadap kekuatan supranatural masih sangat kuat dalam budaya Indonesia. Banyak orang yang masih mengunjungi Pantai Selatan untuk mencari berkah atau sekadar berziarah, meyakini bahwa Nyi Roro Kidul masih memiliki pengaruh besar di dunia ini. Kisah Soeharto menjadi salah satu dari sekian banyak cerita tentang hubungan manusia dengan dunia gaib yang menghiasi sejarah Nusantara. Dalam konteks ini, Soeharto bukan hanya dilihat sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai sosok yang berani menantang kekuatan besar demi ambisinya. Warisan spiritual ini terus hidup dalam ingatan kolektif masyarakat Indonesia. Perjanjian antara Soeharto dan Nyi Roro Kidul menjadi bagian dari narasi besar tentang hubungan manusia dengan alam dan kekuatan gaib. Meski era Soeharto sudah berakhir, kisah-kisah ini tetap menjadi bagian dari identitas bangsa yang kaya akan mitos, legenda, dan kepercayaan terhadap kekuatan yang tak kasat mata. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.